Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, di pagi yang indah ini, kasih sayang Tuhan boleh mengasihi kita. Paskah di subuh hari, Tuhan boleh bangunkan kita. Mari, sebelum kita menyapa dan kita disapa dengan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Di Paskah pagi yang indah Tuhan karuniakan bagi kami boleh bersyukur karena Engkau begitu baik mengasihi kami. Cinta kasih-Mu boleh membangunkan kami, dan kami boleh menikmati segala karya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu akan tetap menjadi kekuatan dalam setiap kesempatan-kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga dengan kuasa dan bimbingan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti, bahkan menyelami setiap kebenaran firman-Mu untuk kami lanjutkan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di Paskah subuh yang indah ini, pembacaan firman Tuhan dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Janganlah takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Selamat Paskah. Paskah menjadi sukacita dan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan satu harapan yang terbaik bagi kita yang mengimaninya. Berbicara tentang hari esok, tak seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya kita semua tanpa kecuali terkadang kita merasa takut, terkadang kita merasa bimbang, terkadang kita merasa khawatir. Karena memang hari esok itu berada di luar jangkauan kita. Sehingga Salomo mau menasihati dalam kehidupan kita. Janganlah memuji hari esok karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Amsal 27 ayatnya yang
pertama. Namun bagi anak-anak Tuhan, seharusnya itu tidak terjadi dalam setiap kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan yang telah ada di sorga, Ia telah mendahului kita dalam perjalanan kehidupan yang akan kita lalui. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan di pagi yang indah ini, dalam kisah kebangkitan Yesus Kristus, adalah satu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Apa yang dipikirkan oleh perempuan-perempuan itu saat mereka untuk melihat ke kubur Yesus? Apakah mereka berpikir bahwa ketika mereka akan ke kubur Yesus berjumpa dengan Yesus? Atau ketika mereka juga pergi ke kubur Yesus, apakah mereka akan melihat suatu peristiwa kebangkitan yang juga akan menjadi bagian ketika mereka datang melihat ke kubur Yesus? Tentu jelas bahwa mereka sama sekali tidak berpikir untuk melihat peristiwa kebangkitan itu. Apalagi untuk berjumpa dengan Yesus ketika Ia sudah bangkit dan mengalahkan maut. Tetapi mari kita melihat bagaimana bahwa perempuan-perempuan itu datang ke kubur Yesus adalah untuk membawa rempah-rempah, membawa minyak mur. Mereka datang untuk meminyaki jenazah Yesus dan menaruh rempah-rempah itu sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan kasih sayang, sebagai ungkapan bagaimana selama ini mereka bersama-sama dalam kebersamaan. Sebab pada waktu pemakaman Yesus, mereka tidak sempat pergi, mereka tidak sempat melihat, dan mereka tidak sempat bersama-sama dalam kebersamaan itu. Sehingga pada pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu datang dan pergi, memberikan waktu dan kesempatan diri untuk mempertaruhkan hidupnya, menjalankan apa yang menjadi kerinduan hatinya untuk bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat bahwa apa yang dirasakan oleh perempuan-perempuan itu ketika mereka ada di dekat kubur Yesus. Mereka melihat bahwa kuburnya sudah terbuka. Dan ketika kuburnya terbuka, mereka juga kembali merasakan kegetaran hatinya. Mereka mulai takut, mereka kembali mulai bimbang. Kenapa kubur Yesus bisa terbuka? Akhirnya mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalam kubur itu. Tetapi kenyataan yang mereka lihat bahwa di dalam kubur itu mereka tidak menemukan Yesus. Di dalam kubur itu mereka tidak bertemu dengan siapa-siapa, tetapi dia bertemu dengan seorang muda yang berbaju putih. Dan seorang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret itu?" Jawab perempuan itu, "Iya, kami datang untuk meminyaki dan memberikan yang terbaik untuk hidupnya. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Pergilah, beritakanlah kepada murid-muridnya dan juga kepada Petrus bahwa Yesus telah bangkit." Perempuan itu merasa takut dan merasa gentar sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui peristiwa Paskah pada hari ini, tentunya akan memberikan semangat bagi kita semua sebagai umat Kristiani untuk bersaksi, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk kita juga berada dalam satu posisi seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome. Setelah perempuan itu mengetahui bahwa Yesus bangkit, ada satu sukacita dalam hatinya.
Ada satu sukacita dalam hidupnya. Dan sukacita itu juga menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kita. Dengan bangkitnya Yesus berarti membawa satu sukacita, membawa jaminan dan membawa harapan bahwa dengan kebangkitannya yang pasti maut sudah dikalahkan dengan kematiannya. Mari saudara-saudara yang kekasih, sukacita luar biasa membuat mereka segera pergi dan melanjutkan dan membawa saksi dalam setiap kehidupan mereka. Allah memberi hidup. Kubur tidak mengalahkan kebangkitannya. Kubur tidak mengikat kematiannya. Yesus adalah Tuhan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Kejadian ini tentunya memberikan semangat bagi kita semua untuk kita melayani Dia di sekitar kehidupan kita bersama dengan orang lain. Yesus telah berjuang untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita pun juga harus berjuang. Kita harus bersaksi. Kita harus memberitakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita untuk melayani Dia. Karena kita tahu Dia sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan manusia. Sehingga dengan kerendahan hati, mari kita bersama-sama mengubah setiap hati manusia yang ada dalam suasana sedih. Mengubah hati setiap manusia yang ada di dalam suasana takut, yang ada dalam suasana menekan, yang ada dalam suasana kesedihan dan kekecewaan. Dan kita bawa dan wartakan damai, sejahtera, sukacita yang akan membangkitkan semangat dan kehidupan yang baru yang akan kita lanjutkan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kondisi yang hadir dalam kehidupan kita saat ini, kita diperhadapkan dengan kondisi yang ada dalam ketakutan, ada dalam kebimbangan, ada dalam kesedihan COVID-19. Kita sadari Tuhan tidak diikat dengan kematiannya. Kita tidak diikat oleh virus-virus yang ada dalam kehidupan kita. Virus apapun yang saat ini hadir, Tuhan sudah mengalahkan dengan kebangkitannya. Virus apapun yang saat ini menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kita sudah ditaklukkan dengan kebangkitannya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap hati dan kehidupan kita, ketika Tuhan boleh menjamin kita, ketika Tuhan boleh memberikan yang terbaik kita, mari kita sirami. Kita sirami setiap kesedihan-kesedihan hati. Kita sirami setiap ketakutan-ketakutan hati. Kita sirami setiap orang yang ada dalam pergumulan dan berjuang untuk menaklukkan COVID-19 dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama memperingati dan mengingatkan pesan yang Tuhan Yesus bawa dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita mengalami hidup yang baru. Kehidupan yang baru Tuhan anugerahkan bagi kita. Dengan kehidupan yang baru kita membawa satu harapan. Bukan saja harapan akan hal-hal yang kita warisi dari kematiannya, tetapi kehidupan dan harapan yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita untuk kita melanjutkan dalam kehidupan kita sekarang dan kini. Mari kita berjuang bersama-sama melanjutkan. Kita berjuang bersama-sama memberikan dengan harapan yang baru. Situasi apapun yang saat ini boleh mengikat setiap hati dan kehidupan kita, bahkan mengikat persekutuan kita. Ingatlah, dengan kebangkitannya membebaskan dan memberikan kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, berikanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, berjuanglah dan teruskanlah apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.